Hai Sobat BNL, kembali lagi dalam podcast Haki Bawa Hoki. Saya Astrid dari BNL. Nah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Di samping saya itu ada Ibu Maria Katarina dari BPOM Surabaya. Halo Bu. Pagi. Ya kita syutingnya pagi ya ini ya Bu. Makasih Bu sudah menyempatkan waktu buat datang ke BNL hari ini. Nah hari ini Sobat BNL kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang haki tentunya gitu ya. Nah untuk haki sendiri sebenarnya itu ada kaitannya dengan perizinan-perizinan lain. Salah satunya yang kita mau bahas pada hari ini itu haki terkait dengan perizinan BPOM ya Bu Maria ya. Nah mungkin kita mau kenalan dulu nih sama Bu Maria dan juga BPOM di Surabaya ya Bu. Ini sepaman saya ada sebutan BPOM tapi di sini juga ada BPOM. Nah mungkin Bu Maria bisa jelasin ke kita dulu nih sambil perkenalan diri juga. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Ya, kalau di pusat kita namanya Badan POM. Badan POM itu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Kemudian di daerah ada UPT, unit pelaksana teknisnya. Nah itu ada Balai Besar POM di Surabaya salah satunya, ada yang namanya Balai POM, ada yang namanya Lokapom. Nah, itu dibedakan dari tupoksinya, tugas pokok fungsi sesuai struktur organisasi kami dan juga wilayah kerjanya. Kalau di Jawa Timur sendiri ada 3 UPT-nya saat ini. Ada Balai Besar POM di Surabaya, kemudian ada Lokapom di Kabupaten Kediri dan Lokapom di Kabupaten Jember yang sebentar lagi nih diresmikan menjadi Balai POM. Oh, oke. Jadi Lokapom yang di Jawa Timur akan naik kelas menjadi balai. Oke, Gitu. jadi nanti ada beberapa ya Bu jadinya yang Jawa Timur ya, nggak hanya Surabaya aja. Tadi Kediri sama satunya apa Bu? Jember. Sama Jember. Oke. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu yang wilayahnya daerah sana, kalau Kediri itu meliputi Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Itu kalau mau konsultasi bisa ke wilayah Kediri. Oke. Kemudian kalau Jember itu ada di Kabupaten Jember itu meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, sama Kabupaten Lumajang. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Surabaya, bisa ke bisa langsung ke situ Jember. dulu ya. Oke, tapi kalau ada yang ke Surabaya juga nggak apa-apa. Silakan. Oh, silakan. Tapi buat yang lainnya lebih deket ya Iya. kalau mau tadi itu ya Bu ke Kediri atau ke Jember. Iya. Oke, dari tadi itu dengar kan istilahnya BPOM, BPOM. Mungkin masih ada yang belum tahu nih, BPOM itu singkatan dari apa Bu? Oh iya, kadang kita tuh dibilangnya pom-pom aja. Oke. Pom apa? Badan BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau BBPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi jangan sampai salah ya. Kadang dibilangnya cuma pom-pom, dikiranya ntar pom yang lain. Oh, pom gitu. yang lain ya. Bisa Bukan pom yang kami, lain. Iya, gitu. Jadi kami memang mengawasi komoditi obat dan makanan, termasuk di dalamnya ada obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan juga komoditi pangan. Itu area pengawasan kami. Oke, jadi kalau ada yang buka usaha ya Bu ya, yang tadi itu ada yang pangan, ada yang kosmetik, itu juga perlu ya perizinan yang dari BPOM itu tadi ya Bu ya. Oke, nah mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga Bu, untuk perizinan BPOM sendiri itu persyaratannya apa aja kalau mau ngurus Bu? Oke, jadi pada prinsipnya produk yang beredar itu harus punya izin edar. Jadi produk komoditi yang diawasi oleh Badan POM itu harus ada izin edarnya semua. Dan karena sekarang ya mengingatkan kembali bahwa semuanya sudah terintegrasi di OSS, jadi semuanya sekarang harus punya NIB, nomor induk berusaha yang sudah RBA. Kemudian satu lagi yang sering kelewatan itu NPWP. Oh, NPWP, Jadi kadang itu sudah punya NIB, tapi ternyata NPWP-nya enggak, karena memang untuk usaha mikro kecil atau yang perorangan, NPWP itu tidak dipersyaratkan saat buat NIB. Jadinya nggak bikin NPWP tapi udah punya NIB. Padahal untuk mengurus semua perizinan di Badan POM harus ada NPWP dengan status KSWP yang valid. Gimana sih punya KSWP yang valid itu? Yang bisa memvalidkan itu hanya di ini ya, pajak ya, di KPP. Kalau misalkan saya nggak ada tunggakan kok, saya rutin bayar,
sudah rutin lapor, kok status saya masih nggak valid ini KSBP-nya, itu memang harus bertanya ke KPP, ke kantor pelayanan pajak. Karena kami itu bukan ranahnya kami ya, jadi kami nggak bisa kalau harus memvalidkan itu. Kalau ada permasalahan di situ ya harus balik ke KPP. Atau mungkin mau bikinnya bakso, tapi KBLI kode klasifikasinya itu bukan bakso, dia ikan. Nah kan nggak bisa, nggak cocok nih buat daftarin bakso. Caranya nambahkan gimana? Nah itu harus bertanya ke instansi yang menaungi, jadi ke DPM PTSP ya, atau ini pelayanan perizinan terpadu, itu bisa bertanya ke situ, karena nggak semuanya kami yang tahu ya, karena sudah ada pembagian instansinya, jadi sebaiknya bertanya ke instansi terkait. Gitu. Itu syarat utamanya, persyaratnya. Terus nanti kalau misalkan mau daftar pangan, harus dilihat lagi pangannya ini komposisinya apa, ada bahan tambahan pangannya enggak, atau bahan tambahan pangannya ada batasannya enggak. Nah itu beda lagi, kalau dia komposisinya bisa masuk ke risiko menengah rendah, maka persyaratannya hanya upload dokumen standarnya aja. Tapi kalau ternyata dia menengah tinggi, produknya wajib SNI. Nah, wajib SNI itu seperti air minum dalam kemasan, garam beriodium, gula kristal, itu wajib SNI. Atau dia masuknya resiko menengah tinggi, seperti apa? Produk-produk khusus seperti pangan steril komersial, atau yang gampang itu pangan kaleng yang dia ada proses sterilisasi, itu masuknya resiko tinggi, itu harus ada hasil uji. Seperti itu. Jadi tergantung komoditinya apa, dan kita lihat lagi komposisinya. Obat tradisional pun gitu, dilihat lagi komposisinya. Kalau dia komposisinya bisa masuk ke rendah, akan lebih sederhana evaluasinya. Seperti itu sih. Oh gitu ya gambarannya ya Bu, ada beberapa tadi ya, pangan, kosmetika atau obat tradisional juga. Bu tadi menarik soal NIB gitu ya. Sepahaman saya nih, NIB kan yang saya ngerti biasanya itu kalau udah ada badan usaha ya, biasa yang PT atau CV, itu sudah ada NIB-nya. Nah itu gimana kalau misalnya pelaku usahanya ini, itu dia masih perorangan tuh, biasanya kadang perorangan tuh masih usaha dagang dan sebagainya. Nah itu kalau perizinan di BPOM atau BPOM itu nanti gimana Bu? Gitu. Oh tentu bisa, Oh jadi bisa, nggak usah khawatir. Oke. Jadi mbaknya mau punya usaha bikin itu tadi ya, bikin bakso masih di rumah, itu bisa. NIB-nya pakai perorangan, NPWP-nya harus sinkron ya, berarti di nama di NPWP-nya juga perorangan itu yang tercantum di NIB. Jadi NIB sama NPWP harus sinkron, itu yang pertama. Kemudian NPWP-nya harus sudah tercantum di NIB-nya, karena tadi ya kadang karena membuat NIB itu tidak wajib ada NPWP, jadi kadang NPWP-nya ini belakangan. Terus waktu ngurus perizinan di Badan POM nggak bisa lanjut karena NPWP-nya nggak ada. Atau itu tadi mungkin dulu sudah jadi pegawai, NPWP-nya ini ya diurusin kantor, rutin bayar lapor pajaknya, kemudian sudah resign, NPWP-nya nggak diurusin lagi, jadi nggak aktif. Kemudian mau punya usaha sendiri, mau pakai NPWP yang lama, nggak bisa lanjut karena status KSBP-nya tidak valid. Itu tadi mungkin memang nggak ada pajak ya, karena sempat resign, nggak ada penghasilan, pajaknya nihil, tapi tetap harus lapor. Nah kalau nggak lapor ini pun menyebabkan KSBP-nya tidak valid. Nah, itu jadi kalau perorangan nggak masalah, tetap bisa untuk usaha. Cuma nanti di data OSS-nya di bagian ada ya pengisian nama proyek, itu harus tersebut mau nama usahanya nanti mau apa, misalkan UDAB, nah itu harus tersebut di situ. Itu nanti yang akan menyambungkan antara nama perorangan itu dengan nama yang nanti muncul di produknya. Kan di produknya nanti maunya ditulis diproduksi oleh UDAB ya, bukan diproduksi oleh nama perorangannya. Nah itu harus ada cantolannya di situ. Cantolannya di situ ya, penting juga berarti ya Bu ya. Kalau nggak itu nggak clear jadinya ya Bu, ya nggak sesuai dengan produk juga gitu. Nah juga mau tanya Bu, tadi Ibu sempet info juga ada uji-uji gitu. Ujinya itu uji lab gitu kah atau gimana Bu? Ya betul sekali, uji lab. Jadi kalau
di pendaftaran diminta untuk pengujian, Mm-mm. itu yang kami terima adalah hasil uji dari lab pemerintah atau lab swasta terakreditasi. Gitu. Jadi kalau bukan 2 itu kami nggak bisa terima. Jadi harus dari 2 itu. Dari antara 2 lab itu ya. Mm-mm. Itu biasanya untuk apa Bu uji labnya? Pangan kah, kosmetik kah, atau gimana? Ya, semua komoditi kecuali yang untuk kosmetika. Kalau kosmetika kalau kosmetika itu istilahnya bukan pendaftaran ya, tapi Oh, oke. notifikasi. Oh, notifikasi. Saat menotifikasikan produk itu tidak diminta hasil uji, kecuali ada komposisi khusus yang memang dibutuhkan klarifikasi, itu baru diminta. Tapi secara normal, secara umum tidak diminta hasil uji. Kalau pangan itu tadi, kalau pangan dia resiko menengah rendah istilahnya ya, resiko penilaiannya menengah rendah, itu juga saat ini tidak diminta. Jadi untuk usaha mikro kecil itu sangat banyak kemudahan sekarang. Jadi nggak usah takut susah. Nggak usah khawatir pikir, susah nih mau ngurus BPOM susah nih gitu ya Bu ya. Banyak kemudahan untuk usaha mikro kecil, apalagi yang pangan, ada diskon, bisa juga tidak ada ujinya. Oke, ini cukup menarik gitu. Jadi itu tadi Sobat BNL ada beberapa ya persyaratannya yang baik NIB, NPWP pun yang harus valid ya Bu. Sama juga ada beberapa yang sudah uji lab gitu ya, yang memang ini harus di submit lah ya untuk perizinannya. Saya juga mau tanya Bu, kalau untuk produk itu kan pasti ada mereknya. Nah, itu apakah ada persyaratannya Bu terkait untuk mereknya kalau untuk perizinan BPOM ini? Kalau untuk di komoditi yang didaftarkan di Badan POM, sampai saat ini sertifikat mereknya memang tidak diwajibkan. Jadi kalau mau mencantumkan suatu merek, selama merek itu belum pernah didaftarkan oleh yang lain, selama masih free istilahnya, itu bisa digunakan. Tidak wajib ada sertifikat merek. Hanya saja kalau merek AB ini udah ada yang punya, tapi yang punya ini nggak punya sertifikat merek. Kemudian tahun depan ada orang yang daftarkan AB juga dan punya sertifikat merek, maka yang sebelumnya daftar ini ya kalah. Dia harus mengubah mereknya. Oh gitu. Jadi yang punya sertifikat merek memang lebih kuat mendapatkan prioritas ya, lebih kuat ya tetap kalau ada sertifikat mereknya. Iya. Oke Bu, kalau boleh tahu juga untuk BPOM perizinannya itu jangka waktunya berapa lama ya? Tergantung komoditinya. Kalau pangan umumnya 5 tahun. 5 tahun, oke. Kemudian obat tradisional juga 5 tahun, suplemen juga. Kalau kosmetik itu yang 3 tahun. Oh singkat ya, 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi nanti setiap 3 tahun harus renotifikasi, harus melakukan perpanjangan notifikasi. Kecuali ada kasus-kasus khusus ya, misalkan dia produknya impor dan perjanjiannya dengan prinsipalnya sana cuma berapa tahun, ya kita nggak bisa ngasihnya 5 tahun. Kalau dia cuma perjanjiannya 3 tahun ya izin edarnya ya 3 tahun. Kalau nanti pas perpanjangan harus ada perpanjangan ini perjanjian dari prinsipal juga. Oke. Berarti nanti juga perizinan BPOM itu juga akan terus diperbarui ya Bu ya? Jatuhnya nggak daftar baru tapi diperbarui gitu ya? Diperpanjang, iya. Nah ini tuh juga sebenarnya kurang lebih sama juga dengan merek Bu. Kita kan merek itu juga jangka waktunya perlindungannya selama 10 tahun gitu kan. Nah karena tadi sertifikat merek itu kan sebagai salah satu persyaratan tadi ya untuk di BPOM itu tadi. Nah dan dengan jangka waktu yang berbeda, kita merek 10 tahun, sementara let's say contoh yang kosmetika tadi itu 3 tahun atau yang pangan 5 tahun. Nah nanti semisal beberapa tahun kemudian ketika dia harus diperpanjang perizinan BPOM-nya, terus sertifikat mereknya juga akhirnya mau expired atau mau kadaluarsa ya Bu ya, itu gimana mekanismenya kalau ke BPOM-nya? Kalau saat perpanjangan dan memang masih mau ada merek yang itu, memang di-upload lagi sertifikat mereknya. Kalau selama sertifikat mereknya masih berlaku, masih bisa ya pakai merek itu kan. Kalau dia ternyata sudah nggak berlaku, berarti merek itu udah nggak boleh dipakai. Dia kebanyakan itu kan itu tadi ya, kalau di kita itu banyak yang pakai tanda registered itu ya. Kalau pakai tanda registered itu berarti dia memang harus ada
sertifikat mereknya. Kalau udah nggak berlaku ya nggak boleh berarti mencantumkan registered itu. Terus kalau misalkan dia masih tetap mau pakai merek itu, sertifikat mereknya habis dan dia nggak perpanjang, ada orang lain kan berarti yang boleh klaim ya merek tersebut. Terus orang lain itu mendaftarkan merek itu, ya yang menang yang punya sertifikat merek. Yang menang yang punya sertifikat Iya, merek. lagi. Balik lagi ke situ ya. Oke, berarti penting juga ya. Nah, itu kan perpanjangan merek, Bu. Kita tuh di aturannya, diatur ada 6 bulan sebelumnya. Berarti apakah kalau kita ngurus lebih baik kita urus dari jauh-jauh hari kah atau bagaimana? Iya, boleh banget itu harus mengurus sama di Badan POM juga ya untuk masa memang sudah bisa diurus sekian bulan atau bahkan kalau pangan itu 1 tahun sebelum mati udah bisa mengajukan lagi dan masa berlakunya nggak mundur. Jadi misalkan habisnya September 2024. Nah, dia udah ngurus nih di September 2023. Nanti yang izin edar barunya tetap 2024 plus 5 tahun. Jadi bukan karena ngurus di 2023 maka nanti habisnya 2023 plus 5 tahun, enggak. Tapi masa berlakunya ya dari 2024 saat mati plus 5 tahun. Jadi semakin aman gitu. Memang sangat disarankan untuk jangan mepet-mepet, apalagi kalau ternyata ada perubahan peraturan ya kita kan apa ya mungkin ada yang ngomel kok peraturannya berubah-ubah terus. Nah kita kan selalu berubah karena ngikutin perkembangan zaman ya. Betul. Mungkin di luar negeri ada perkembangan yang seperti apa, jadi peraturannya berubah gitu. Kita memperbarui peraturan atau banyak inovasi sehingga ada peraturan juga yang perlu dibuat baru. Nah itu tujuannya nggak mepet-mepet ya untuk itu juga persiapan ya. Kalau ternyata lo dulu boleh lo pakai ini, misalkan dulu boleh pakai bahan A, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan ternyata bahan A ini berbahaya, akhirnya dilarang. Nah kalau mepet nanti si pelaku usahanya, si produsennya bingung ini, lah ini terus mau tak ganti apa ini A ini belum sempat nyari ini itu. Nah seperti itu, jadi memang jangan mepet kalau mau melakukan perpanjangan perizinan apapun, nggak cuma di BPOM ya, mungkin tadi Haki juga atau di perizinan lainnya juga jangan harus mepet. diurus jauh-jauh hari. Oke. Nah tadi kita udah jadi lebih ngerti nih kalau untuk sertifikat merek urusannya terkait perizinan untuk BPOM-nya seperti apa. Mau tanya Bu, kalau misalnya gitu kan, saya misalnya nih gitu, saya baru ngajuin merek Bu, saya baru buka usaha nih gitu kan, saya juga udah urus beberapa perizinan yang lainnya gitu kan, saya daftar merek saya kan masih dalam proses permohonan, tapi saya juga mau urus untuk perizinan BPOM-nya, itu apa bisa? Bisa. Oke. Cuman ya ada resikonya ya, ternyata kalau mereknya ditolak, ya terpaksa diganti. Kalau masih proses pengurusan, maksudnya nomornya belum sampai terbit, masih bisa nanti waktu dalam pengurusan itu mengubah mereknya di data pendaftarannya. Tapi kalau ternyata merek izinnya udah terbit, nomornya udah keluar, ya terpaksa nanti mengajukan variasi istilahnya supaya mereknya diganti. Jadi ganti merek yang baru kan, udah nggak bisa pakai merek yang ditolak tadi. Cuman seingat saya kalau kosmetik kalau ganti merek harus daftar baru. Daftar baru. Itu khusus kosmetik ya, harus dari awal. Nggak bisa ganti variasi yang tadi ya Bu ya. Oke, itu tadi ya. Itu lumayan penting Sobat BNL. Jadi kalau misalnya mengurus ke BPOM lebih baik sudah tersertifikat mereknya ya Bu ya. Udah selesai proses permohonan mereknya, sudah terdaftar, itu lebih aman kalau mau mengajukan perizinan di BPOM ya Bu ya. Kalau yang masih permohonan ya itu tadi Sobat BNL. Nanti kadang kalau misalnya mereknya kena tolak dan sebagainya, itu bagaimana? Cuman yang tadi diinfokan oleh Ibu itu bisa ada perubahan variasi ya Bu untuk nama mereknya ya, untuk produknya ya. Nah kalau yang kayak gitu Bu, apakah berarti hanya ganti mereknya aja atau proses dimulai dari nol tuh Bu, ada ini submit ini atau pengujian ini dan lain-lain gitu Bu? Kalau tadi ya yang di luar kosmetik itu hanya variasi aja. Variasi aja. Karena kalau berubah merek itu pasti desain labelnya berubah ya, karena ada perubahan merek, nanti mengajukan variasi di desain labelnya. Itu aja sih, data yang lain nggak perlu sih kalau sudah terbit nomornya. Oh gitu. Oke, itu ada biaya lagi Bu kalau ganti variasi? Sih, ada ya? Tapi lebih rendah kok. Oh lebih rendah ya, dan prosesnya udah lebih mudah ya, karena hanya ganti itunya aja. Oke Bu, baik. Terus mau tanya juga Bu,
Em, bagaimana dengan merek-merek ya? Misalnya ini sambil sharing ya, biar juga mungkin sobat BNL bisa tahu gitu kan, karena kan masih terkait tadi ya. Bagaimana kalau ada merek gitu ya, yang sudah terdaftar, dia juga sudah urus ke BPOM gitu. Tapi kemudian di kemudian hari ada sengketa nih Bu, ada gugatan. Let's say kasih contoh, ada merek BNL ya, yang punya itu PT BNL gitu kan. Kemudian ternyata ada pihak lain, misalnya let's say namanya si Astrid lah, nama saya ya, oke, Astrid gitu kan. Dan ternyata dia menggugat si PT BNL ini untuk merek BNL-nya dibatalkan ke pengadilan niaga gitu kan. Nah, proses-proses sengketa dan segala macam akhirnya mereknya dibatalkan tuh Bu. Nah, kalau dibatalkan kan biasanya di kita tuh kita proses sampai ke Direktorat Merek ya, DJKI gitu, untuk kalau merek ini dibatalkan gitu. Nah, kalau misalnya merek itu dibatalkan dan juga sudah terbit eksekusi pembatalan mereknya, nah itu gimana dampaknya dengan perizinan di BPOM-nya Bu? Iya, seharusnya kalau merek itu udah nggak boleh dipakai, ya ini harus ganti. Berarti kan yang digugat tadi ya harusnya ganti merek, udah nggak boleh. Cuman memang nggak ada ini ya, nggak ada link yang mengelingkan apa ya. Kalau misalkan kami tidak dapat info, ya kami jadi nggak tahu juga gitu loh. Kalau ternyata ada pembatalan, terus ada sengketa. Kami taunya ada sengketa, ada seperti itu ya info dari pihak terkait. Oke. Kalau nggak ada yang menginfokan, kami nggak bisa melakukan apa-apa juga. Jadi kalau misalkan sudah keluar tadi ya, apa namanya istilahnya, keputusan ya, Yes, SK keputusan pembatalan pembatalannya mereknya. itu seharusnya yang merasa dibatalkan itu ya lapor secara mandiri gitu. Kalau merek saya ini sudah nggak bisa dipakai gitu. Selama ini ya begitu sih, karena kami nggak bisa ngecek masing-masing ya si merek ini misalkan masih berlaku atau enggak, sengketa atau enggak, kami taunya ya dari laporan pihak terkait. Dari pihak terkait yang lagi bersengketa itu ya. Oke, jadi baik pembatalan ataupun penghapusan ya itu tadi kembali lagi ke pihak-pihaknya seperti itu. Oke, harus mengajukan dulu ya Bu ya, menginfokan ke BPOM seperti itu. Nanti kalau memang misal dia sudah apa ya, bisa juga memang dia sendiri yang mengajukan pembatalan nomor juga bisa sih dari pihak ini. Saya udah nggak pakai yang ini, udah nggak kita ganti juga, terus kemudian mau mengajukan pembatalan nomor itu juga bisa. Oh bisa diajukan sendiri juga. Bisa, jadi nanti nomornya udah nggak berlaku. Kalau ada produk itu yang beredar, harusnya udah nggak boleh beredar karena nomornya udah dibatalkan, udah nggak bisa dipakai. Oke, lebih kayak gitu ya Bu ya, pengajuan sendiri untuk ke BPOM-nya baru dieksekusi juga dari BPOM-nya seperti itu. I see, oke. Terus ini juga mau tanya Bu, ini menarik. Kita kan berdasarkan undang-undang yang baru ya Bu ya, gitu kan. Ada yang namanya lisensi merek, gitu kan. Lisensi merek itu diatur di Undang-Undang Merek ya nomor 20 tahun 2016 gitu. Nah, mau tanya nih. Contohnya untuk gambaran ya Sobat BNL untuk lisensi merek. Jadi misalnya ada PTA dari China, let's say ya, gitu kan. Let's say Cuan-Cuan Ltd lah mungkin ya, gitu kan. Terus habis itu kemudian dia memberikan lisensi merek gitu ke PT yang berkedudukan di Indonesia. Nah itu gimana Bu? Kalau misalnya kayak gitu di BPOM-nya sendiri bagaimana perizinannya? Untuk produk yang berdasarkan lisensi, yang kami persyaratkan terutama adalah perjanjian lisensinya. Oke, perjanjian lisensinya. Jadi memang si PT Indonesia ini berhak memakai merek atau mungkin tergantung perjanjian lisensinya ya, entah mereknya aja atau termasuk proses produksi atau dan lain-lain, itu tergantung dari perjanjian lisensinya. Jadi kalau memang dan kalau berdasarkan lisensi itu kan harus tercantum juga di labelnya. Jadi diproduksi oleh ini berdasarkan lisensi dari siapa, itu harus tercantum di label. Nah itu nanti yang kami minta terutama perjanjian lisensinya dan harus jelas masa berlakunya. Jadi nggak sekedar ada perjanjian, tapi memang kami harus di situ juga harus tercantum masa berlakunya. Lihat masa berlakunya juga perjanjian lisensinya ya. Sama juga kalau impor. Jadi produk
PT di Indonesia mengimpor produk dari PT dari Cuan-Cuan Cuan Ltd LTD yang tadi di ya. luar negeri, Heeh. kalau dia hanya impor pun kami akan meminta LOE ya, Mm-mm. eh, surat Oke. penunjukan dari prinsipalnya sana bahwa memang si PT Indonesia ini boleh mendistribusikan produknya di wilayah Indonesia, dan itu juga harus ada masa berlakunya. Jadi Oke. nggak boleh yang tanpa masa berlaku ya. Jadi memang Mm-mm. harus jelas masa berlakunya kapan. Itu juga untuk apa ya, perjanjian itu kan untuk saling melindungi kedua belah pihak ya, supaya nggak ada sengketa dan lain-lain di belakang. Oke. Tadi kan Ibu bilang lisensi itu karena dari perjanjian lisensinya ya. Nah, apakah itu juga didukung oleh dokumen-dokumen lain seperti sertifikat merek atau gimana? Kalau itu juga terkait sih, Mm-mm. persyaratan lainnya Mm-mm. itu tetap harus disubmit. Oke. Hanya kalau tadi ya, kalau lisensi ditambah dengan perjanjian lisensi yang jelas masa berlakunya. Mm-mm. Dokumen lainnya kalau dia memang punya sertifikat merek ya sangat baik untuk diupload juga, karena itu akan jadi penguat dia juga ya untuk menggunakan merek tersebut. Gitu. Oke. Tapi ini sebenarnya menarik Bu, karena kurang lebih sebenarnya itu juga kayak lisensi merek yang udah diatur di peraturan kita. Itu ada peraturan turunannya ya, PP 36 tahun 2018 tentang lisensi. Jadi sebenarnya kalau di situ tuh kalau ada lisensi merek yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian, itu dicatatkan Bu ke DJKI. Jadi tercatat antara para pihaknya biar jelas hubungan hukumnya juga ya, antara si Cuan-Cuan Ltd tadi sama misalnya PTA yang di Indonesia. Nah itu sendiri kan terbitnya namanya pencatatan lisensi merek. Nah kalau untuk di BPOM sendiri apakah itu sudah ada linknya Bu? Apakah itu cukup untuk mewakili dari perjanjian lisensi itu tadi, yang pencatatan lisensi? Beda ya. Oh beda, Beda. oke. Tetap yang diminta sih perjanjian lisensinya itu. Kalau itu mungkin kalau yang itu hampir sama seperti sertifikat merek ya nanti. Oh itu sama jatuhnya? Kayaknya. Oh iya beda. Beda sebenarnya Bu, agak beda. Jadi dalam ini untuk sharing-sharing juga Sobat BNL. Jadi kalau untuk di perjanjian lisensi merek ya, untuk bisa ini spesifik tentang merek lisensinya, itu biasanya dalam perjanjiannya Bu itu akan tertulis mereknya, nomor pendaftarannya berapa. Yang tentunya pasti juga sudah ada sertifikat mereknya ya gitu, dan sudah terdaftar seperti itu. Nah nanti outputnya dia terbit pencatatan gitu. Terus nanti mungkin kita tunjukin ya contohnya lisensi merek, kita ada contoh lisensi merek yang di DJKI, nanti bisa lihat itu ada pencatatan lisensi merek. Jadi outputnya simple itu Bu, ada pencatatan saja lisensi. Jadi lisensinya sudah tercatat di DJKI seperti itu. Gitu sih. Saya baru tahu sih Mbak. Iya, gak apa-apa. Mungkin ke depannya nanti bisa lebih ringkas langsung pencatatan juga mungkin ya Bu ya. Kalau di peraturan kami sampai saat ini masih perjanjian lisensi sih Masih perjanjian, istilahnya. Cuman okay. Ya itu ya karena saya sendiri belum pernah ngelihat sih perjanjian lisensi yang diterima oleh teman-teman evaluator ya di Badan POM yang bagian mengevaluasi pendaftaran itu seperti apa. Tapi di peraturan tersebutnya adalah perjanjian lisensi yang mencantumkan masa berlaku. Oh, masa berlakunya ini berarti hanya masa berlaku hubungan lisensinya aja berarti? Iya sih. Oh, lebih di situ. Seharusnya di perjanjian lisensi itu ya jelas ya, maksudnya apa aja yang dilisensikan gitu. Apakah itu tadi ada, apakah hanya mereknya kah, apakah termasuk proses produksinya kah, desain kemasan kah, atau bagaimana. Nah itu yang diminta sih perjanjian lisensi sih. Oke. Nah kalau misalnya nanti perjanjian lisensinya sudah berakhir, itu bagaimana? Berarti ya sudah berubah ya, maksudnya dari sisi desain ya sudah nggak boleh mencantumkan berdasarkan lisensi dari itu udah nggak boleh. Yang awal itu tadi, oke. Kalau dari produknya mungkin yang kelihatan ya desain labelnya ya, berarti udah nggak ada tulisan berdasarkan lisensi dari mana gitu. Kemudian kalau di luar-luar itu tergantung perjanjiannya mereka. Kalau kami sih tidak ini ya, maksudnya kalau saat pengawasan post market, pengawasan di lapangan, kami kan tidak sampai meminta perjanjian lisensinya bagaimana, karena itu memang di evaluasinya saat pendaftaran produk. Jadi kalau di post market kita ketemu produk, kemudian misalkan dia mencantumkan berdasarkan lisensi oleh, terus kita nanya ke yang nanya apa ini mana perjanjian lisensinya gitu, jarang sih kita kalau pas audit
minta begitu. Jadi memang Oke. waktu evaluasi di pendaftaran. Mm-mm. Tapi seharusnya produsen juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen itu Mm-mm. untuk kami memastikan juga memang lisensinya masih berlaku enggak. Mm. Terus kalau masalah ada pelanggaran lisensi, sebenarnya ya dua belah pihak itu ya yang Yang lebih tadi ya. yang lebih terkait ya. Misalkan seharusnya nggak boleh nih ada huruf ininya, ternyata dia bikin desain labelnya ada ini. Nah kalau urusan seperti itu sih udah urusan internal Internal mereka ya. mereka. Oke, tapi tadi cukup menarik Bu, berarti nggak hanya saat pendaftaran saja. Berarti setelah pun sudah mendapatkan izin itu tadi dari BP POM atau BPOM masih aktif juga memantau ya Bu produk-produk mereka di pasaran nantinya ya. Betul, kami ada pengawasan post market, ada bagian kasaran istilah umumnya itu sidak ya. Sidak. Sidak baik di market maupun di pabriknya. Jadi untuk pabrik-pabrik yang sudah punya izin edar dari Badan POM, itu kami ada sidaknya juga yang tidak diinformasikan sebelumnya kapan kami mau datang. Jadi memang seharusnya perusahaan itu selalu siap sedia ya. Jadi nggak cuma waktu daftar dibagus-bagusin, terus nanti waktu sudah berjalan menurun. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi komitmennya pelaku usaha itu sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk membuat produk yang selalu aman ya. Jadi jangan cuma mau punya nomor rajin, catatannya ditulis rapi, rajin, tapi ntar kalau udah berjalan udah bolong-bolong, udah nggak tertib, nah itu sangat tidak diharapkan. Nah, semisal Bu, ini jadi menarik juga. Kalau misalnya nanti dilakukan sidak gitu kan, ternyata ditemukan kalau produknya itu entah mungkin bahannya atau lain-lain itu tidak sesuai saat pengajuan awal. Itu nanti selanjutnya akan kayak gimana Bu? Ada step-stepnya. Oh, ada Jadi step-stepnya. tergantung ya temuannya apa. Kalau dia sudah kritis ya bisa sampai penutupan pabriknya. Kalau ternyata masih minor gitu ya dapat peringatan, nanti dia bisa memperbaiki. Seperti itu, bisa sampai penutupan kalau sudah penutupan pabrik juga bisa sampai pencabutan nomor. Nah itu udah sanksinya bisa panjang ya kalau seperti itu. Itu sanksinya udah lebih ini ya Bu ya? Bisa sampai lebih tinggi, sampai pidana tutup juga. banget ya, sampai berhenti juga. Oke. Berarti harus penting banget nih dari yang didaftar sampai nanti juga yang beredar di pasaran juga harus sesuai ya Bu ya, sesuai peraturan dan juga sesuai perizinan awal itu tadi. Memang produsen itu harus menjamin ya produk yang dia produksi itu aman sampai ke tangan konsumen. Itu harus aman. Jadi gampangannya gini, mungkin Mbak Astrid juga sering ya beli frozen food. Nah itu kan ada tulisannya simpan di freezer minus 18 derajat. Dan di situ ada tulisannya kalau disimpan di situ dia akan tahannya misalkan 6 bulan. Nah, tapi Mbak Astrid nyimpennya di kulkas biasa, di chiller. Terus Mbak Astrid protes, loh ini katanya 6 bulan tapi kok 3 bulan udah ini sih keluar jamur. Nah padahal itu kalau seperti itu kan produsennya udah nulis ya, harus disimpannya di minus 18. Betul. Nah kalau nyimpannya cuma di chiller yang suhunya cuma 4-10 derajat, dia nggak bisa sampai 6 bulan, ya berarti bukan salah produsen. Tapi kalau misalkan dia nggak nulis nih, kalau harus itu disimpannya di minus 18, kita nyimpannya sembarangan, kita nyimpannya di chiller aja lah, nggak ada tulisannya apa-apa kok. Dan ternyata sudah kedaluarsa sebelum kedaluarsa yang dia klaim, yang produsen klaim, itu kita bisa protes. Ini loh nggak ada keterangannya kalau harus disimpan di mana, kenapa kok harusnya 6 bulan kok udah kedaluarsa nih 3 bulan, udah jelek nih penampilannya. Gitu kita bisa protes ke produsennya. Gitu. Jadi memang produsen itu harus menjamin produknya itu aman sampai ke tangan konsumen. Paling mudah ya dari penulisan di labelnya. Harus seperti apa nyimpennya, atau mungkin cara pakainya. Misalkan skincare, harusnya dipakainya ini harus mukanya bersih banget. Nah itu mungkin ada skincare tertentu yang cara penggunaannya khusus. Itu harus diinfokan di labelnya, cara pakainya gimana. Kalau enggak dia salah pakai, malah ya syukur-syukur kalau nggak ada efek. Kalau cuman cuman jadi kotor aja dibersihin bisa gitu. Tapi kalau ternyata ada efek tertentu yang bikin bikin
Ya, bikin kulitnya rusak. jadi Oh rusak iya, itu kan betul. itu salah produsen. Hmm. Makanya jadi produsen itu harus apa ya, menempatkan diri juga ya, kalau jadi saya kalau jadi konsumen tuh kayak apa sih, secerewet apa sih saya kalau jadi konsumen. Nah itu dibalikin Dibalikin lagi. lagi. Nah Bu, ini kira-kira dari Bu Maria tadi udah sharing kan, thank you so much, pokoknya udah jelasin beberapa hal mengenai BPOM, persyaratannya apa saja dan lain-lain, dampaknya juga gimana atau kaitannya dengan Haki juga khususnya untuk merek ya. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan ke Sobat BNL, silahkan Bu. Yang pasti jangan takut dengan kami. Oh iya, jangan takut. Karena banyak banget Mbak yang mungkin mindset lama ya, ngurus BPOM tuh lama, mahal dan lain sebagainya. Jangan mikir gitu dulu sebelum kenal ya. Tak kenal maka tak sayang Asik, Mbak. oke, betul Ibu. Jadi silakan kunjungi kami, boleh di Instagram kami bpom.surabaya. Itu Instagram Balai Besar POM di Surabaya. Silakan follow kami, banyak informasi, tips-tips juga yang ada di IG kami. Yang pasti jangan bermindset ini dulu ya, takut dan lain-lain. Apa yang mau Bapak Ibu produksi apabila berkaitan dengan kami, silakan kontak kami, silakan kunjungi kami di Jalan Karangmenjangan nomor 20 Surabaya. Boleh berkunjung ke kami, ada tim kami yang akan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu semua. Sekarang kan online semua ya Mbak ya, pendaftaran juga online. Kalau bingung gimana sih caranya bikin dokumen A, B, C, kami ada contoh-contohnya juga. Jadi nggak usah khawatir apa ya, saya tuh harus bikin dokumen formulasi, nggak ngerti nih formulasi itu kayak apa. Boleh datang ke kami akan memberikan contohnya. Tapi ya itu tadi ya, balik komitmen. Apapun persyaratannya harus tetap dipenuhi. Mau dari instansi kami maupun instansi lain ya, misalkan seperti tadi ada NIB, ada NPWP, itu harus dipenuhi. Jadi jangan apa ya, jangan mutung bahasa Indonesia apa ya? Mutung ya, apa ya? Mutung itu bahasa Indonesia apa ya? Jangan nanggung gitu. ngambek Oh, apa ya? Oke. Jangan nyerah duluan. Jangan nyerah dulu. Iya, jadi semuanya kalau mau aman harus mengikuti aturan. Jadi mau nggak mau ikuti aturan yang ada dan komit terhadap aturan itu. Nah itu dia Sobat BNL ya, jangan takut ya Bu ya, bisa kontak langsung pokoknya, mau ke sana boleh, mau sosial media tadi juga boleh, buat tanya-tanya atau konsultasi lebih lanjut ya Bu ya, entah persyaratannya, pengurusannya, dokumen yang diperlukan, sampai submit pun nanti bisa dibantu ya Bu sama tim ya dari BPOM Surabaya. Nah gitu kira-kira Sobat BNL, diskusi hari ini kita ngobrol-ngobrol dari BPOM dengan Bu Maria. Sekali lagi thank you Bu. Sama-sama. Ya, gitu iya Ibu. Nah nanti jangan lupa Sobat BNL, nanti kita akan ada episode-episode berikutnya yang tentunya kita bahas juga terkait Haki. Thank you Sobat BNL, see you di episode berikutnya. Dah.